hancur semua nih, rumah hancur Cianjur. Ya Allah, semua hancur. Mohon bantuan ya Allah, ya Rabbi. Kalah. Aduh. Ya Allah, ya Allahi. Ayo gerak keluar. Bisa itu betul ya. Ayo Bu Is. Aceh ayo. Bisa susulan bang nama. Ih, mobil mah jangan dulu masuk, mending kene di jalan mobil mah tadi. Istirahat aja ya. Ibu duduk aja dulu ininya ya, sok. Aduh, mobilnya damar kena nih. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, Anda masih menyaksikan breaking news. Gempa Cianjur magnitudo 5,6 yang sejauh ini telah menyebabkan 62 korban meninggal dunia, dan kami masih terhubung dengan Irwan Meilano, pakar gempa ITB. Pak Irwan, Cianjur sendiri terletak di antara dua sesar, tadi disebutkan sesar Cimandiri dan sesar Padalarang. Mungkinkah ini saling menyenggol Pak hingga menyebabkan gempa yang cukup parah mungkin di wilayah lain? Selain dari sesar yang tadi disampaikan, sesar Padalarang dan juga ada sesar Cimandiri, ada beberapa segmen sesar kecil di wilayah Cianjur, dan mungkin beberapa di antaranya kita belum paham secara detail karakterisasinya. Jadi ada satu hal, yaitu pertama adalah sumber gempa yang kemudian berpotensi menghasilkan gempa. Nah, tetapi ada hal yang kedua, yaitu dampak dari gempa. Nah, yang kemudian menjadi concern dari kita, selain juga tadi memahami sumber gempa, tapi kita pun kemudian harus memahami kemungkinan dampak dari gempa. Karena seringkali bahwa dalam konteks gempa bumi kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang paling sederhana, yaitu kapan gempa akan terjadi kembali. Ilmu modern sekarang belum bisa mencapai kemampuan tersebut. Tetapi paling tidak kita sudah bisa mengetahui seperti apa dampak gempa apabila gempa betul-betul terjadi. Jadi kemudian kita sudah bisa mengetahui bahwa daerah-daerah yang mana yang kemudian mungkin mengalami goncangan gempa. Walaupun kita belum tahu kapan akan terjadi, tapi tingkat goncangannya sudah bisa kita ketahui. Itu yang disebut sebagai peta bahaya Indonesia. Dan itu kita sudah punya di Indonesia sebagai dasar untuk membangun bangunan tahan gempa. Nah, yang menjadi concern dari kami bahwa seringkali gempa-gempa dari sumber-sumber yang tadi disebutkan tersebut kemudian menghasilkan goncangan yang sebetulnya tidak terlalu besar, tetapi kemudian dampaknya masif seperti yang kita saksikan sampai saat ini. Untuk itu maka kita perlu belajar dari kejadian gempa tadi siang dengan tujuan agar tidak terulang kembali di masa depan. Bagaimana sebuah gempa yang tidak terlalu besar tetapi kemudian mengakibatkan banyak kerusakan. Menurut saya itu menjadi sangat penting dan menjadi tugas kita bersama untuk memahami apa yang telah terjadi tadi sebagai bahan pembelajaran kita di masa depan. Baik, Pak Irwan, sesar Cimandiri ini sebenarnya cukup banyak dipelajari atau orang kebanyakan berfokus di Java Megatrust sih Pak? Iya, sebetulnya sudah ada beberapa riset ya mengenai sesar Cimandiri ya. Kami pun memiliki beberapa publikasi yang terkait mengenai sesar tersebut, selain juga ada beberapa rekan dari kami. Jadi dalam konteks riset mengenai sumber gempanya itu relatif sudah cukup baik. Walaupun apabila kita bicara tadi ada sumber-sumber kecil yang di luar zona sesar utama, bisa jadi mungkin sedikit lebih ke utara atau sedikit lebih ke selatan. Memang pengetahuan kita belum terlalu banyak. Tapi dalam konteks bidang sesar Cimandirinya itu sudah diketahui. Nah, menurut kami salah satu tantangan ke depan bagi kita yaitu mempelajari bagaimana mengurangi dampak gempa di masa depan. Itu menurut saya menjadi poin yang mendesak selain juga memahami dari sumber gempanya. Baik, Pak Irwan, mungkin yang menjadi banyak pertanyaan orang awam, gempa dangkal yang terjadi di Cianjur, apakah bisa memicu gempa lain atau memicu gunung meletus? Iya, jadi kalau jawaban yang diharapkan adalah iya dan tidak, jawabannya adalah iya. Walaupun kemungkinan probabilitasnya tidak terlalu besar, jadi tingkat kemungkinannya tidak terlalu besar, tapi kita tidak bisa
mengatakan bahwa tidak mungkin sama sekali, itu tidak tepat juga. Jadi kenapa? Karena secara proses fisik itu mungkin bahwa satu bidang gempa kemudian meningkatkan tegangan di tempat yang lain dan menghasilkan gempa yang lain di segmen yang berbeda, dan buktinya pun banyak gitu ya. Beberapa seri gempa di sekitar Sumatera pun demikian. Termasuk yang paling terbaru ada gempa di Lombok. Jadi menjawab pertanyaan tersebut itu mungkin. Kemudian yang kedua, banyak sekali bukti misalnya bahwa aktivitas tektonik di sebuah sesar kemudian meningkatkan tegangan di sekitar wilayah gunung api dan meningkatkan aktivitas gunung api, walaupun mungkin tidak harus mengakibatkan letusan ya, paling tidak aktivitas gunung api itu meningkat. Jadi sesudah gempa 2004 bulan Desember misalnya gempa Aceh, kemudian beberapa aktivitas, dan juga setelah gempa Nias Maret 2005, beberapa gunung api di wilayah Sumatera kemudian meningkat aktivitasnya. Solok Marapi misalnya dan beberapa gunung api di wilayah Sumatera itu meningkat aktivitasnya walaupun tidak harus meningkat menjadi letusan. Kalau dalam hal sesar Cimandiri yang menyebabkan gempa siang tadi, ini gunung mana Pak yang kemungkinan akan meningkat aktivitasnya walaupun tidak selalu terjadi letusan? Ya, itu pertanyaan yang sangat penting, dan untuk itu kita perlu validasi dengan data lapangan. Ada beberapa data yang kemungkinan bisa kita gunakan, yaitu data kegempaan dari seismometers dan juga data informasi dari pengamatan GPS, GNSS ya. Tetapi yang biasanya semakin dekat akan berdampak semakin besar gitu ya. Jadi kalau di wilayah dekat dengan sumber gempa tersebut, yang paling dekat adalah diantaranya sistem gunung api di Gede Pangrango. Kita tidak harapkan itu terjadi, dan kemudian kita butuh data pengamatan yang lebih baik untuk kemudian membuktikan kenaikan aktivitas tersebut. Jadi kalaupun aktivitasnya meningkat ya kita tidak berharap untuk kemudian menjadi sebuah putusan. Pak Irwan, tadi Anda menyebutkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah punya peta bahaya gempa sehingga bisa disosialisasikan ke masyarakat untuk membangun rumah dengan proper atau dengan tahan gempa, atau setidaknya rumah yang proper dengan fondasi yang kuat dan cakar ayam. Sejauh ini sudah tersosialisasi dengan baik, Pak? Ya, jadi peta sumber dan bahaya gempa Indonesia itu menjadi dasar untuk aturan bangunan tahan gempa. Jadi kita sudah punya SNI mengenai bangunan tahan gempa, dan menurut kami ada beberapa strategi. Jadi kita sudah punya peta bahaya dan peta sumber dan bahaya gempa di Indonesia, dibuat oleh sebuah tim yang disebut dengan Pusat Studi Gempa Nasional. Jadi sebuah tim yang terdiri dari beberapa instansi, termasuk diantaranya BMKG, kemudian BRIN, Kementerian PU, termasuk kami dari kampus, dari ITB, ada rekan-rekan dari UGM juga terlibat. Jadi banyak stakeholder yang terlibat dalam proses. Jadi kami kemudian bekerja bersama untuk membuat sebuah peta tersebut. Nah, peta tersebut menjadi dasar bagi pemerintah di pusat ataupun di daerah untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah membuat zonasi. Jadi kemudian kita bisa belajar dari gempa Palu, mungkin kita bisa membuat suatu daerah yang kita nyatakan sebagai buffer zone gitu ya. Mungkin tidak terlalu jauh, hanya beberapa puluh meter yang memang betul-betul tidak boleh dibangun. Kenapa? Kalau terjadi gempa kita sebut dengan rupture atau robekan bidang gempa dan tidak ada kemampuan struktur untuk bisa menahannya. Kemudian sudah itu mungkin ada zona yang lain yang sedikit lebih jauh, boleh dibangun tetapi untuk tujuan tertentu ataupun dengan kaidah struktur tertentu. Kemudian yang lebih jauh lagi misalnya untuk masyarakat itu boleh dibangun asal ada kaidah-kaidah yang perlu dipenuhi. Jadi menurut kami bahwa informasi mengenai bahaya gempa itu kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Dan ini sudah menjadi bagian dari indeks risiko bencana yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang harapannya kemudian turun menjadi peta risiko bencana di tingkat provinsi dan dia diturunkan kembali di tingkat kabupaten dan kota madya. Tetapi itu saja tidak cukup. Jadi petanya ada dan jadi gitu ya. Tapi tadi poin Mbak Nisa bagus sekali. Yang poin yang selanjutnya adalah literasi dari masyarakat. Itu yang menurut kami perlu upaya bersama. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah disosialisasikan, tentu saja ini harus upaya bersama dan kemudian peran seluruh stakeholder termasuk juga media untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan potensi bahaya gempa itu menjadi sangat penting, termasuk pendidikan formal juga.
Irwan, tadi saya sempat berbincang dengan Kepala BNPB yang mengatakan bahwa gempa besar itu tidak datang tiba-tiba atau tidak ujuk-ujuk terjadi. Pasti sebelumnya akan ada gempa-gempa kecil terlebih dahulu, kemudian gempa besar, kemudian gempa susulan yang makin mengecil. Itu seperti apa sih Pak mekanismenya dan seperti apa masyarakat bisa memitigasi hal tersebut? Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi ada beberapa kasus bahwa suatu gempa diikuti oleh gempa kecil. Kemudian setelah itu baru gempa besarnya muncul. Kita punya beberapa fakta mengenai hal tersebut ya. Tetapi yang jadi persoalan adalah kita tidak pernah mengetahui bahwa sebuah gempa kecil itu kemudian diikuti oleh gempa besar, ataukah kemudian gempa kecil tersebut berhenti dan stop gitu. Sampai kemudian gempa besarnya terjadi. Jadi menggunakan patokan bahwa suatu gempa besar akan diawali oleh gempa kecil itu tidak selalu demikian. Kebanyakan malahan tidak. Kebanyakan kemudian tiba-tiba gempa besarnya terjadi. Misalnya gempa Majene tiba-tiba terjadi, gempa Nias tiba-tiba terjadi, gempa Padang 2009 tiba-tiba terjadi. Jadi memang ada beberapa kejadian suatu gempa besar diikuti oleh gempa kecil, baru gempa besarnya terjadi. Tetapi jumlah tersebut itu sangat sedikit. Jadi kebanyakan ya langsung gempa besar. Dan kalaupun ada dari yang sedikit tersebut, kita tidak pernah tahu apakah yang gempa kecil ini berujung gempa besar. Itu tidak pernah tahu sampai gempa besarnya terjadi. Itu poin pertama. Tapi kalau gempa susulan itu pasti. Jadi sebuah gempa besar itu pasti diikuti oleh gempa susulan. Baik, Pak Irwan tadi Anda menyebutkan bahwa untuk Cimandiri ada beberapa segmen yang kecil-kecil juga. Untuk penelitiannya sejauh ini sudah sampai mana Pak? Iya, jadi kalau penelitian mengenai sumber gempa itu banyak pendekatan. Jadi salah satu pendekatan adalah pendekatan dengan metode geologi, yaitu menggunakan pemetaan geologi, bisa dengan menggunakan paritan atau trenching untuk melihat umurnya, itu yang pertama. Terus kemudian riset yang kami lakukan sendiri menggunakan pengamatan GPS, jadi kami pasang beberapa stasiun GNSS untuk melihat tingkat aktivitasnya, melihat pola pergeserannya, dan penelitian yang lain yang lebih penting, yang sama pentingnya juga yaitu dengan menggunakan pengamatan kegempaan untuk melihat pola-pola gempa yang sangat-sangat kecil tapi kemudian membantu kita untuk memahami bagaimana struktur dari sesar. Nah, yang kita lakukan sampai saat ini yang kita pahami untuk sebuah sistem yang utamanya saja gitu ya, untuk sistem sesar yang besar. Tetapi cabang-cabang yang kecil itu sebetulnya kita belum sampai sedetail itu. Untuk itu maka kami mendorong kita perlu riset lebih banyak untuk memahami sumber gempa di Indonesia yang ternyata sangat kompleks gitu ya, tidak sesederhana sebuah bidang yang tadi disampaikan dimulai dari Pelabuhan Ratu kemudian berakhir di Raja Mandala, tapi ada bagian-bagian yang kemungkinan masih ada dan kita belum paham secara lebih detail. Jadi kami yang kemudian tergabung dalam Pusat Studi Gempa Nasional sekarang sedang berusaha untuk terus memberikan updating dari peta gempa. Jadi peta gempa Indonesia itu setiap 5 tahun diupdate Mbak. Jadi update terakhir itu 2017, sebelumnya 2012. Dan kita sedang bekerja untuk melakukan updating bagi tahun depan 2023. Jadi kemudian pemahaman sumber gempa semakin lama semakin baik. Baik, terima kasih Pak Irwan Melano, pakar gempa ITB telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam Pak.